Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Akbar, NIM 20SA1183 dari kelas IF20C akan menjelaskan mengenai pembahasan soal UAS kalkulus lanjut. Mari kita langsung pada video pembahasannya. Ya, langsung saja kepada pembahasan soal yang pertama, yaitu sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 100 meter dan memantul kembali dengan ketinggian setengah kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini terus menerus, berarti ini geometri tak hingga bola berhenti. Berapakah jumlah seluruh lintasan bola? Jadi di sini ada sebuah cara cepat untuk menyelesaikan berapa sih panjang lintasan tersebut. Itu caranya, itu ada rumusnya, kita tuliskan dengan S tak hingga ini sebuah lintasan, terus sama dengan A adalah tinggi awal sebelumnya, lalu 1 plus R nya itu apa? Ini rasionya tadi itu setengah kali dari tingginya, berarti 1 plus R lalu per 1 min R. Langsung saja kita masukkan A sama rasionya. A nya yaitu 100, lalu 1 plus 3, 1 plus R maksud saya, R nya kita masukkan setengah, lalu 1 min setengah, lalu kita dapatkan itu 100 dalam kurung 3/2 per setengah. 3/2 itu dari penjumlahan sebelumnya, lalu setengah dari pengurangan sebelumnya, lalu kita dapatkan hasilnya 100 kali 3/1. Kita kalikan saja 100 kali 3, yaitu 300. Itu panjang lintasan yang terakhir. Berarti jadi total seluruh panjang lintasan bola memantul tadi adalah sekitar 300 meter. Untuk soal selanjutnya, yaitu kita menentukan jumlah deret. Bisa kita lihat ini sebuah deret Maclaurin ya. Soalnya itu seperti apa? Itu ada 2 buah. Yang pertama A, deretnya 2 min 4/2 ditambah yaitu 8/3 dikurangi 16/4 plus seterusnya. Nah, itu kita menjawab dengan rumus Maclaurin, yaitu menggunakan ln itu logaritma natural 1 plus X. Jadi ada rumusnya itu seperti ini, sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga dalam kurung min 1 terus n min 1, lalu xn per n. Langsung saja kita masukkan nilai sebelumnya, yaitu ln logaritma natural 1 plus X sama dengan sigma n menuju tak hingga n sama dengan 1 menuju tak hingga dalam kurung min 1 kurung n min 1, terus x nya kita masukkan itu nilai awal sebelumnya, yaitu 2 per n, 2 pangkat n, lalu par n, lalu ln 1 plus X dengan X sama dengan 2, sehingga ln 1 plus X sama dengan ln 1 plus 2. Maka kita dapatkan deret sebelumnya itu maka ln 3. Jadi hasil akhirnya itu ln 3, logaritma natural 3. Seterusnya itu kita menentukan jumlah dari deret yang kedua, yaitu yang ke B. Itu ada soal sigma n sama dengan 0 menuju tak hingga min 1 akar pangkat n, lalu x pangkat 2n plus 1 per dalam kurung 2n plus 1 faktorial. Lalu di sini jika x-nya itu 45 derajat, kita jawab sin x-nya itu apa? X-nya itu yang tadi 45 derajat. Itu ada terus sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga min 1 pangkat n. X-nya ini kita masukkan 45 yang tadi 45. N-nya di sini adalah 0. Yang karena tadi 0, terus 2 kali 0 plus 1 per 2 kali 0 plus 1 faktorial. Lalu sama dengan kita dapatkan itu sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Selanjutnya yang terakhir yaitu
nomor 3. Soal nomor 3 kita gambarkan plot dari sistem koordinat 3 dimensi atau R3. Ini gampang ya menurut teman-teman ya. Yang pertama itu ada soal nomor A, ada X sama dengan 2 dan Y min 3 dan Z itu min 5. Jadi X itu garis yang menyilang antara Y dan Z, dan Y adalah garis horizontal dan Z adalah garis vertikal. Untuk letak minnya sendiri garis X itu pada bagian atas atau kanan atas. Nah, bawahnya itu garis yang positif. Selanjutnya ada Y, titik yang positif itu pada bagian kanan, dan Z itu titik positif pada bagian atas. Kita buat terlebih dahulu yang 2, yaitu X sama dengan 2. 2 kita cari titiknya 2, lalu kita tarik ke samakan kepada garis Z terlebih dahulu. Kita tarik ke bawah, lalu bebas, ini terserah kalian mau panjangnya seberapa. Kita tarik ke Z. Setelah itu kita juga menyamakan ke garis Y-nya, yaitu ke bagian kirinya. Kita buat garis putus-putus saja. Selanjutnya yang Y yaitu min 3 ya seperti tadi, kita samaratakan ke garis Z terlebih dahulu, lalu bebas garis Z kita buat titik ya sudah. Selanjutnya kita juga samaratakan ke sumbu X nya, kita samaratakan ke sumbu X, lalu selanjutnya kita akan menggambar mengenai plot dari titik koordinat X min 2 dan Y 3, Z nya itu min 5. Seperti biasa kita gambar terlebih dahulu garis X dan Y dan Z. X itu yang menyilangnya dari YZ. Untuk Y yang bagian horizontal dan Z itu vertikal. Kita buat terlebih dahulu X nya yaitu min 2. Min 2 kita titik temunya kan mau ke bagian Z min 5, berarti kita tarik ke bawah ke min 5 nya. Kita dari min 2, titik min 2 dari X kita tarik ke bawah ke min 5 buat menyamaratakan si garis Z nya. Ya seterusnya kita juga menyamaratakan ke garis Z nya, maksudnya ke garis Y nya. Kita tarik ke bagian kanan, lalu bagian Y yaitu titik 3 positif ya, kita samaratakan juga ke garis X dan Z. Kita tarik ke bawah untuk garis Z nya sampai itu, terus untuk garis Z nya yang samaratakan ke X nya juga. Nah seterusnya Z nya min 5, sama seperti tadi kita menyamaratakan ke bagian X dan Y nya, satu sama lain itu disetarakan ya, kita hubungkan, maksudnya hubungkan min 5, lalu kita dapat temui sebuah titik temu yaitu min 2 pada bagian X min 2, Y nya 3 dan Z nya min 3. Maka akan membentuk sebuah bentuk berikut. Lalunya pada soal yang terakhir yaitu jika diketahui A sama dengan 2, 4, 6 dan B sama dengan dalam kurung 2, min 3 dan min 5, tentukan vektor dari jika 3A plus 5B dikurangi 2B. Langsung saja kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumusnya, yaitu 3A plus 5B min 2B sama dengan 3 dikalikan dengan 2, 4, dan 6. Lalu kita tambahkan 5 kita kalikan juga ke 2, min 3 sama min 5. Selanjutnya yang keduanya yaitu min 2B, 2 kalikan 2 kalikan min 3 dan kalikan min 5. Nah kita dapatkan dengan hasil 6
12 dan 18 ditambah dalam kurung 10, 15 dan 25 ini dikurangi dengan 4, min 6 dan min 10. Kita tambahkan terlebih dahulu karena urutannya itu pertambahan terlebih dahulu ya, penjumlahan. Kita dapatkan 16 min 3 dan min 7. Kita kurangkan dengan 4, min 6 dan min 10 nya. Itu kita kurangkan untuk terakhir, proses terakhir kita dapatkan hasil akhir yaitu 12,3 dan 3. Itu vektor dari yang 3A plus 5B dan min 2B. Kita dapatkan hasil akhir berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.